Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti ada perkenalan, yang kedua materi kuliah, terus kemudian nanti ada penugasan, presentasi, serta nanti ada penilaian. Jadi di kuliah online atau daring ini bagaimana sistem perkuliahan dan juga sistem penilaiannya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah perkenalan. Saya yakin kalian semuanya tentunya sudah cukup familiar dengan saya karena beberapa mata kuliah sebelumnya itu juga mengampu mata kuliah Akidah Akhlak 1, Akidah Akhlak 2, dan yang ketiga ini adalah pembelajaran Akidah Akhlak. Ini adalah merupakan mata kuliah yang yang terbaru, artinya di mata kuliah sebelumnya ini belum ada. Jadi ini adalah merupakan revisi dari kurikulum PAI. Kode mata kuliahnya PAI 567, artinya ini adalah mata kuliah yang diajarkan di semester 7, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, jumlah SKS-nya 2. Terus kemudian dosen saya sendiri Bapak Agus, alamatnya Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Untuk nomor telepon dan email bisa dibaca. Yang berikutnya adalah deskripsi mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Jadi pembelajaran mata kuliah pembelajaran akidah akhlak ini adalah merupakan mata kuliah rumpun pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori pembelajaran akidah akhlak yang meliputi konsep dasar pembelajaran akidah akhlak, kurikulumnya, program semester, program tahunan, dan juga silabus mata pelajaran akidah akhlak. Mata kuliah pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menguasai dan mengembangkan teori-teori pembelajaran secara aktual dan kontekstual yang meliputi konsep dasar pembelajaran akidah akhlak. Terus kemudian kurikulum pembelajaran akidah akhlak, program tahunan dan program semester, serta penilaian pembelajaran akidah akhlak. Tujuan atau capaian yang ingin dicapai dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak ini adalah agar kalian semuanya disiapkan, dicetak untuk menjadi guru akidah akhlak yang profesional yang mengikuti perkembangan zaman. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Yang berikutnya adalah mengenai tema yang nanti akan kita bahas. Mahasiswa pasti identik dengan tugas. Kalau tidak ada tugas namanya bukan mahasiswa. Oleh karenanya perlu kalian nikmati dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama hari ini kita perkenalan dan kontrak belajar. Terus kemudian nanti ada materi hakikat pembelajaran akidah akhlak dan prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Teori belajar, pokok-pokok materi akidah akhlak di sanawi dan aliyah, teknik penyusunan program tahunan, program semester, terus kemudian penyusunan silabus untuk materi yang berikutnya setelah UAS, bab yang ke-6 atau tema yang ke-6, strategi pembelajaran tematik akidah akhlak, sampai yang terakhir itu adalah membuat video pembelajaran akidah akhlak. Jadi dari 12 pertemuan itu yang 10 itu nanti diskusi, 10 pertemuan diskusi. Terus kemudian sisanya itu adalah sebagai tugas akhir, sebagai UAS, kalian semuanya membuat video pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama tugas terstruktur, membuat makalah atau resume dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama membuat makalah sesuai dengan tema dan mengacu pada buku pedoman pembuatan karya tulis ilmiah YAIN Kediri. Nanti untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya share, nanti sudah saya bagi nomor absen 1 itu tema berapa, absen 2 tema berapa, nanti akan saya share. Terus kemudian dari tema besar itu silahkan dibuat lagi menjadi subtema-subtema.
Yang tujuannya apa? Agar nanti tugas itu bisa dikerjakan secara individu, tidak berkelompok. Contoh semisal, kalau kalian mendapatkan tema 1, akidah Islam, itu kalian membagi menjadi beberapa subtema. Contoh 1, pengertian, tujuan akidah, cara menguatkan akidah, terus kemudian akidah yang salah seperti apa. Berarti di dalam tema akidah Islam itu ada 4 subtema. Kalau semisal jumlah anggota dalam kelompok ada 2, tinggal dibagi 2. 1, 2 ini bagian si A, yang 3, 4 ini bagian si B. Nah, terus ketika sudah seperti itu, nanti untuk makalahnya dikumpulkan jadi 1. Termasuk juga di sini harus membuat video presentasi. Ya, jadi makanya nanti satu anak membuat video mengenai subtema 1, 2. Nanti mahasiswa satunya itu membuat video tentang subtema 3 dan 4. Terus kemudian nanti digabungkan menjadi 1. Agar apa? Agar nanti video yang sudah kalian buat itu mudah difahami. Dan juga secara kuantitas itu tidak begitu besar lah ukuran filenya. Jadi untuk tugas terstruktur itu dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama makalah, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga adalah video. Makalah nanti dikumpulkan jadi 1 lagi, ya kan, 1 kelompok tadi. Ya, biar lebih mudah. Terus kemudian PowerPoint buat sendiri-sendiri, gabungkan. Video juga seperti itu, buat sendiri-sendiri nanti digabungkan, diedit. Karena sekarang aplikasi untuk mengedit video sudah sangat banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di YouTube, itu tutorial sangat banyak. Dan jangan lupa ketika nanti menggabungkan, yang presentasi pertama itu mempersilahkan presenter yang kedua agar nanti videonya bisa menarik, ya kan? Sekian dari saya persilahkan untuk teman si A untuk melanjutkan mengenai bab ini. Nah, nanti ketika videonya dipotong itu hasilnya bisa bagus. Terus kemudian tugas mandiri sekaligus UAS. Jadi nanti kita tidak ada UAS, UTS insya Allah juga tidak ada. Jadi nanti saya ambil nilai dari video kalian, terus kemudian juga dari keaktifan di kelas. Untuk tugas UAS sebagai tugas mandiri, yaitu membuat video pembelajaran akidah akhlak. Jadi teman-teman buat video tutorial bagaimana sih cara mengajar mata pelajaran akidah akhlak dengan baik dan benar serta inovatif dan kreatif. Terus kemudian yang kedua adalah materi atau bab yang diambil bebas, yang terpenting dalam rank MTS dan aliyah. Jadi silahkan. Apalagi kalau semisal diatur agar tidak crash atau tidak sama dengan temannya, silahkan diatur. Ya. Terus kemudian durasi maksimal 10 menit. Jadi 10 menit maksimal agar ukuran filenya tidak terlalu besar. Menggunakan jas, ya silakan menggunakan jas ketika praktek mengajar. Terus kemudian media yang digunakan bebas, silahkan. Kalian menggunakan papan tulis, silahkan. Menggunakan LCD proyektor, silahkan. Atau kalian menggunakan background alam, ingin mengajar di suasana yang jernih di pinggir sungai ataupun seperti apa, silahkan ya, bebas. Yang terpenting adalah video yang kalian buat intinya terkena, yaitu materi pelajaran akidah akhlaknya itu tersampaikan. Terus kemudian video kalian menarik, atraktif, dan kreatif. Jadi itu. Karena nanti untuk UAS saya lihat dari video yang kalian buat. Ya. Dikasih background lagu boleh silahkan. Dikasih tulisan sebagai pemanis untuk video boleh Pak, boleh silahkan. Dikasih logo boleh Pak, boleh silahkan. Bebas. Yang terpenting bahwa video kalian itu enak untuk ditonton dan juga materi yang kalian sampaikan itu mudah diterima oleh anak didik. Karena tidak menuntut kemungkinan nanti kalian magang 3 atau PPL itu juga masih menggunakan daring. Akan tapi kita perlu berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir
agar kita itu bisa tatap muka, tidak tatap maya, tatap layar, kadangkala tatap tembok juga. Nah, seperti itu. Ketentuan presentasi dari semua tugas. Jadi kalian memiliki 2 video, ya, 2 video. Yang pertama berupaya untuk membuat konten video yang kreatif dan menarik. Pada saat video harus menggunakan jas alma mater kampus. Durasi video maksimal 10 menit. Silahkan, kalau saya ini menggunakan Mobizen, terus kemudian nanti saya edit di KineMaster. Nah, silahkan kalau kalian lebih terampil dengan aplikasi lainnya, monggo silahkan, bebas. Durasinya 10 menit. Setiap mahasiswa memiliki tugas membuat 2 video. Yang pertama, video presentasi makalah, ini bersama. Kalau satu kelompok ada 4 mahasiswa, berarti gabungannya itu nanti ada 4 mahasiswa. Terus kemudian yang kedua adalah individu, yaitu video pembelajaran. Bagaimana kalian menyampaikan materi akidah akhlak yang di situ kalian rekam sendiri, terus kemudian medianya bebas. Nah, itu kalian upload. Terus kemudian nanti linknya nanti kita kumpulkan, terus kemudian saya koreksi. Yang keempat adalah khusus untuk video tugas presentasi makalah harus diedit jadikan satu agar mudah dipahami dan enak ditonton, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dari keempat mahasiswa itu dijadikan satu. Terus kemudian disimpan, ya kan? Dan juga jangan lupa antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ini harus ada bahasa pengantarnya. Oke, silahkan untuk presenter yang berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ketika diedit, dipotong, itu akan match, nyambung lah begitu. Terus yang terakhir adalah yang perlu dicantumkan di Google Classroom itu cukup alamat linknya. Jadi alamat link nanti kalian upload di YouTube melalui akun emailnya masing-masing, terus kemudian linknya itu dimasukkan di Google Classroom sehingga nanti teman-teman ketika ingin menyimak penjelasan kalian itu lebih mudah, dan juga dosen ngoreksi tugas kalian itu juga mudah. Akumulasi penilaian yang pertama kehadiran. Untuk kehadiran, untuk presensi kehadiran absen sudah saya masukkan di dalam Google Classroom. Jadi silahkan di situ bisa absen. Dan absen itu akan keluar sesuai dengan jam, hari, dan juga tanggalnya. Dan ada batasan maksimalnya. Contoh semisal, kalau pembelajaran akidah akhlak kelas C, hari Senin 8.40 sampai 10.20, maka nanti 8.40 keluar absen, jam 10.20 itu nanti absen akan hilang. Jadi kalau semisal kalian itu tertidur ataupun apalah tidak bisa mengikuti, maka ya tidak bisa absen. Nah, jadi harus memperhatikan jadwal kuliahnya. Terus kemudian yang kedua adalah makalah dan video presentasi. Tadi ya kan, satu kelompok, nah itu membuat satu video gabungan dari teman-teman. Itu poinnya 30%. Video pembelajaran itu 25%. Makanya buat yang bagus. Keaktifan bertanya di kelas, ini penting sekali saya sampaikan. Agar kalian mengikuti jalannya diskusi, silahkan bertanya. Karena nanti yang sering bertanya itu ada apresiasi lah. Tentunya ada korelasi dengan nilai kalian semuanya. Tata tertib perkuliahan, presensi kehadiran melalui absen online di Google Classroom. Yang kedua, mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Jangan lantas HP di-on-kan, habis itu ditinggal tidur atau ditinggal kemana pergi. Nah, diusahakanlah bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai. Apabila bertepatan dengan tanggal merah, maka kuliah tetap berjalan seperti biasa. Karena kita kuliahnya di rumah, ya kan, daring dari rumah. Terus kemudian setiap selesai presentasi perwakilan kelompok harus mengisi form hasil diskusi. Nanti akan saya buatkan form hasil diskusi, jadi lembar koreksi lah. Dari hasil diskusi itu siapa yang bertanya, terus kemudian pertanyaan yang sekiranya tidak bisa dijawab itu apa. Sehingga nanti dari form itu nanti akan kita buatkan, itu dosen bisa memantau jalannya diskusi. Saya pikir itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini dengan lancar
dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupi sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.